Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi farada lana as-siyam fi syahri Ramadan, syahril mubarak, syahril rahmah wa syahril maghfirah. Asyhadu la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dijadikan oleh Allah sebagai seorang muslim mulai semenjak kita lahir sampai saat ini, dan insya Allah sampai kita wafat meninggal dunia. Kita bersyukur karena kita dijadikan sebagai seorang muslim. Itu dasarnya adalah sesuai dengan keyakinan kita, wa may yabtaghi ghairal islam falyaqbal min. Siapa yang mencari agama selain Islam itu tidak akan pernah diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat orang tersebut akan merugi. Ada beberapa dasar yang bisa kita jadikan kesyukuran kita sebagai seorang muslim. Pertama, di dalam Islam itu tidak dibedakan manusia itu siapa saja golongannya, apa saja warna kulitnya, apa saja profesinya, di mana saja dia tinggal. Ini terlihat dengan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling sempurna itu adalah yang paling takwa. Jadi nan paling sempurna adalah nan paling kayo, ada tidak? Nan paling sempurna itu adalah nan paling tinggi jabatannya, tidak ada tidak? Yang paling sempurna itu adalah yang paling kuat badannya, tidak ada. Sebab kalau seandainya yang paling sempurna adalah yang paling kaya, tentu tertutup pintu bagi orang miskin menjadi sempurna. Kalau yang paling sempurna itu adalah yang paling tinggi jabatannya, artinya orang yang tidak punya jabatan tertutup menjadi orang sempurna. Yang paling kaya itu adalah orang yang paling kuat tenaganya, tentu nalabah badannya, tidak dapat pula sempurna. Tapi Allah mengatakan, akramakum indallahi atqakum. Yang paling sempurna itu adalah yang paling takwa. Takwa itu bisa nempel sama siapa saja. Orang kampung, orang kota, orang ketek, orang gadang, pejabat, rakyat biasa, orang kaya, orang miskin, bisa menjadi takwa. Nah, kenapa? Karena kuat, lemah, kaya, miskin, itu kan masalah nasib. Masalah nasib. Bang kok katakan masalah nasib? Semua kita ingin kaya, tapi tidak semua orang yang punya keinginan punya kesempatan untuk kaya. Ada orang lah panik, dia bakar jo, lah kate, lah ke bawah, lah berbagai macam, tapi tidak ada dapetnya. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja, dapat piti batino. Itu pengalaman Bapak dan Ibu. Laweh tanah samo, nan ditanam samo, cara olahan samo, pupuk samo, disuluh oleh PPL, penyuluh pertanian yang sama, kok hasilnya berbeda? Kan seperti itu. Nah, itu kan masalah dunia. Nah, oleh karena itu agama Islam menempelkan kemuliaan itu pada ketakwaan, dan itu boleh siapa saja. Karena ketakwaan itu kaitannya dengan amal ibadah. Yang beramal itu boleh siapa saja. Itu nomor pertama itu. Yang kedua, sebagai dasar dakwah bisa jadikan kini, itu ketika adanya item menunaikan ibadah haji. Nah, salah satu yang tidak boleh tinggal di dalam menunaikan ibadah haji itu adalah memakai pakaian ihram. Nah, kita semua tahu baik nalapai umroh haji maupun nanalun, tapi kanlah paham sawa. Pakaian ihram itu adalah pakaian 2 lembar. Selembar datang selembar di bawah yang warnanya sama, yaitu putih. Tahu ndak awak apa itu hikmah pakaian ihram? Hikmah pakaian ihram itu adalah
Karena kita akan menjadi tamu Allah, jadi disebut dengan duyufur rahman. Kan duyufur rahman, tamu Allah. Awak dikatakan tamu Allah karena awak kapai ke rumah Allah. Itu Masjid Haram adalah Baitullah, rumah Allah. Nah ternyata Allah hanya menerima tamu hamba-hambanya. Jadi yang saya terima sebagai tamu di rumah saya ini hanya hamba-hamba saya. Oleh karena itu status sosial yang awak sandang wajib awak tinggalkan sebelum awak menjadi tamu Allah. Nan presiden tinggal presiden, nan menteri tinggal menteri, nan gubernur tinggal gubernur dulu, nan bupati wali kota tinggal dulu, nan kemenak lagi tinggalnya dulu, tidak boleh dibawa dong. Nah ternyata menanggalkan segala status sosial, awak kau kan punya status sosial, pengurus masjid status sosial itu. Dan ternyata dalam kehidupan ini yang membuat gaduh dan kacau terbanyak itu adalah status sosial. Ada bahasa kecilnya sia, dan itu kan status sosial itu. Nah status sosial itu yang banyak membuat kacau. Lu siapa? Saya siapa? Nah sekarang tanggalkan segala status sosial. Menanggalkan status sosial itu dilambangkan dengan membuka segala pakaian. Sebab biasanya pakaian itu tempat menempelnya status sosial. Kalau kau pakainya kau polisi kau, kalau kau pakainya kau tentara kau, kalau kau pakainya aku buaya kau, kan itu. Kalau kau pakainya aku supir kau, kalau kau pakainya kau agen kau, kalau kau pakainya kau nak SMA kau, kalau kau nak SMP kau. Jadi pakaian itu tempat nempelnya status sosial. Nah buka pakaian itu alias membuka segala status sosial. Kita kembali kepada asli jati diri kita. Apa itu? Hamba Allah. Lalu kita pakai pakaian yang tidak punya status, yaitu 2 lembar kain putih, selembar atas selembar di bawah. Kain putih nggak ada status, paling kalau ada status kain kapan statusnya. Nah itu kita bersyukur Islam menjadikan seperti itu. Nah yang ketiga, jangan terlalu panjang, kita loncat saja ke situ. Bapak dan Ibu sekalian, awak di bulan Ramadan berpuasa siang, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Lalu kemudian kita malam kaitan dengan puasa, di samping maghrib dan isya kita bertarwih, tambah witir, baca Quran dan sebagainya, berinfak dan bersedekah. Itu siapa saja umat Islam sama kerjanya itu. Puasa orang kayo bantu 7, tarawih orang kayo bantu 7, puasa orang Kuwait bantu 7, puasa orang lama bantu 7, di kota di kampung kena ramir kena langang sama saja puasa kita. Seluruhnya itu sama. Nah, kemudian sama lagi, seluruh paket ibadah Ramadan yang kita kerjakan itu tidak akan ada arti sama sekali sebelum kita kerjakan satu ibadah. Apa itu? Zakat fitrah. Saumus shaim mu'alakun bainas sama'i wal ard. Ibu lawa puasa sejak hari tadi, lawa tarawih lawa hari, malam gini malam nang kampe balik wak. Lah dole sedekah, lah baca Quran. Sedang baca Quran dah. Seluruh ibadah yang kita kerjakan itu akan tergantung saja antara langit dan bumi di bulan Ramadan sebelum kita membayar zakat fitrah. Dan itu berlaku umum untuk siapa saja, termasuk Buya. Akan sama tuh. Jadi Islam menyamakan itu. Nah, apalagi kalau seandainya awak gali maksud dan tujuan keberadaan eksistensi daripada zakat fitrah itu sendiri. Apa itu? Zakat fitrah adalah polongan atau merupakan jembatan jalan penghubung antara si kaya dengan si miskin. Sebenarnya ada 5 hikmah zakat fitrah. Awak baca secara capek. Yang pertama adalah tazkiyatun nafsi, untuk membersihkan jiwa. Itu zakat fitrah. Ada 2 zakat. Pertama adalah zakat mal. Zakat mal adalah tazkiyatul mal, membersihkan harta. Oleh karena zakat mal tujuannya adalah membersihkan harta, maka yang kena oleh zakat mal ini adalah orang yang pandai mencari harta, orang yang pandai berusaha dan sudah sampai satu nisab. Orang yang tidak pandai mencari harta, apalagi tidak barato, tidak kena ada zakat harta, malah menerima zakat. Jadi yang kena oleh zakat harta adalah orang punya harta untuk membersihkan hartanya.
Nah, tazkiyatun nafsi untuk membersihkan jiwa, laiba jiwanya, laiba ngoknya, karena ada zakat fitrah. Makanya zakat fitrah itu kena oleh seluruh umat Islam, kecil besar tua muda. Karena membersihkan jiwa. Laiba jiwanya, wak pindan bahasanya laiba ngoknya, karena ada zakat fitrah. Walaupun anak-anak. Kenapa? Karena untuk membersihkan jiwa. Setiap disampaikan Pak Ibu, jiwa yang kotor akan melahirkan perilaku kotor. Perilaku itu kan dua berupa perkataan dan berupa action gerakan tubuh. Kalau di dalamnya kumuh, dan di luarnya kumuh. Nan laia menunjukkan nan batin, kan begitu. Tidak mungkin ada itu. Ibu tuh imannya kuat tuh, cuma muncung bakal leperan. Nak mau terus? Apa tuh imannya kuat? Cuma dia cari saya. Itu nak mau terus? Tidak suka terus. Ya kalau berhasil di dalam, berhasil di luar. Seperti air mengalir dari kolam, kolamnya tinggi, lalu air mengalir. Bersih, menandakan di atasnya bersih. Tapi kalau lah kumuh keluar, kumuh itu. Jadi tazkiyatun nafsi adalah satu keniscayaan agar perilaku kita, agar akwal perkataan kita menjadi bersih. Bersihkan jiwa. Apa caranya? Bayar zakat fitrah. Nah, agar anak-anak dan keturunan kita juga melahirkan gerakan perilaku yang bersih, bayarkan juga zakat fitrahnya. Yang bertanggung jawab adalah yang menjamin kehidupan. Jadi ayah bertanggung jawab membayarkan zakat fitrah seluruh anggota keluarga, istri dan anaknya. Kok ada orang kayak nanti enggak, wak yang bayarkan, yang domin, yang menjaga kehidupan. Nah, jadi gunanya adalah seperti itu. Seolah yakin mungkin ada dalam bayar yang belum, waktu kita masih panjang. Itu tujuan pertama. Nah, tujuan yang kedua dari pembayaran zakat fitrah itu adalah ibtigha'il berkah, untuk mencari berkah hidup. Pertanyaannya adalah, apa itu berkah, Bu ya? Berkah itu adalah manfaat lebih dari perkiraan. Itu yang berkah. Itu berkah tuh. Umpamanya beli oto, menuri nama buat otoko tahan 20 tahun. Ternyata 30 tahun belum apa-apa. Makona 10 itu berkah namanya. Berkah tuh. Umpamanya di preso de dokter ko paliang buya aku ibi mulai tahun lain juga. Ternyata lo 25 ngerengkang dia tuh. Itu 10 tahun tuh lah apa tuh? Lah berkah tuh. Mampak Bambang kok mungkin lah berkah dipakai juga. Lah berkah tuh. Jadi berkah itu manfaat lebih dari perkiraan. Dan itu penting bagi kita di dalam kehidupan. Makan yang berkah, sahur yang berkah, membuat orang berpuasa tidak merasa letih. Itu berkah tuh. Tapi pukul 8 baru lawan tuak pukang. Itu tidak berkah sahurnya tuh. Pukul 10 lawan lebih tu lalu orang ku hari dia saja tanya tadi. Itu tidak berkah terus. Itu saja tanya cik. Bapak koi. Itulah tak melawan puasa 5 jam maunya berhari. Itulah. Itu sahur tidak berkah. Kalau yang berkah lama tahannya. Dibalikin sarung menurut orang kau dijamin 5 tahun engkau bahas orang mulai 10 tahun mau sarung. Anak 5 belakang tu lah berkah. Makanya kita menyebar berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebar berkah. Nah, untuk mendapatkan berkah minallah, dari Allah, bayar zakat fitrah agar kita hidup berkah. Nah, itu. Ada orang yang punya mata tidak berkah. Bagaimana punya mata tidak berkah? Belum apa-apa dia tidur. Itu matanya tidak berkah itu. Nah, dengan pengajian kan ada. Baru saya Ustaz mulai ngaji, nyolok leh. Bila jagonya setelah Ustaz mengaji selesai. Jago tuh. Atau lo gutiak lo kawan salah. Apa kecil kawan? Lama na buya tu ngaji. Malam mau 20 minit baru. Lah 3 kali dan sesintanya ngaji jauh dia. Atau tidak berkah itu. Itu tidak berkah. Jadi agar berkah itu dapat, badan yang berkah, harta yang berkah, yang kita miliki yang berkah, kendaraan yang berkah, rumah yang berkah, yang ada nilai lebihnya. Ada ilmu yang berkah juga demikian. Beranak-ranak ilmu tuh, tambah paham-paham awak. Itu akan bisa kita peroleh melalui kita membayarkan zakat fitrah. Yang ketiga, zakat fitrah itu di dalamnya adalah syukur. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita berzakat fitrah. Bapak Ibu, konsep agama kita Islam, likuli kasbin kasban. Itu kecil ulama. Setiap satu usaha itu ada 2 usaha. Apa maksudnya? Ada kontribusi awak sebagai manusia, ada yang muhdi, pemberian dari Allah. Apa maksudnya pemberian dari Allah? Nah, pemberian dari Allah itu akan nampak. Wah, ambil salah satu usaha awak.
Aus awak kini kumpamanya menggalih, awak di pasar banyak yang menggalih kan. Apa yang bisa kita lakukan? Ditata kade rancak-rancak, disusun barang elok-elok, terompa sama terompa, baju sama baju, selawat sama selawat. Kemudian ada tempat orang lewat. Kalau dapat saya datang, tapi aku saya galih. Itu kerajaan Pak bisa lakukan tuh. Tapi untuk membujuk sang yang lewat agar mampir ke tempat kita, itu tidak bisa oleh. Nah, sehingga ada orang yang kedainya sama, yang dijual sama, tapi kok jual belinya berbeda. Karyawan wak samonya, oh nyo dok karyawan rancak-rancak, masuk lapak, masuk labu, masuk lapak, masuk labu, berdua loh. Tapi nak masuk orang kadai orang, kadainya banyak. Balik ke tadi, ada kontribusi dari Allah. Allah yang membujukkan hati orang yang lewat agar mampir ke tempat kita. Nah, kapan itu bisa datang? Syukur. Kalau wak lebih syukur, sebab Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau pandai bersyukur, aku akan tambah, aku akan bujuk hati orang banyak agar mampir di kedaimu. Akan seperti itu. Tapi kalau anda bersyukur, inna azabi lasyadid. Bertambah do, bertambah seso, bertambah banyak, bertambah masai, Pak. Macam gitu. Bertambah hendak ketentuan. Ada orang jual ketupek pukul sebelah 3 kali nyupik ketupek pulang. Awak pukul 1 lunjuk terjual, 3 ketupek terjual baru. Laki nak makan yang 3 tu. Tak boleh terjual dah. Kenapa itu terjadi? Syukur tadi. Maka syukur itu akan menjadi dalam dengan kita melaksanakan atau membayar zakat fitrah. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat, dengan membayar zakat fitrah itu akan muncul di dalam diri kita it'amul ja'i', rasa kepedulian terhadap orang miskin. Aku nan intinya senanya, Pak. Nabi kita mengatakan agnuhum hazal yaum. Tanggal 1 Syawal itu adalah hari jamuan Allah. Tidak boleh ada umat Islam yang menangis hari itu. Wajib bergembira semuanya. Agar semuanya bergembira, berpuasa pun haram tanggal 1 Syawal. Ada orang yang sok-sok taat 1 Syawal nyoba aja puasa. Apa dosa jadinya? Nah, apa tonggak kebahagiaan itu? Tonggak kebahagiaan pari berisi. Walaupun kaba ajo buat rayu, tapi kalau pari kosong tidak mau galak digalak. Kalau pari kosong. Makanya agar perut orang-orang miskin itu berisi pada tanggal 1 Syawal, kasih zakat fitrah. Nah, celah cubo. Sedangkan awak pas masuk waktu berbuka, yakin kita akan dapat makanan. Pukul 1, pukul 2, kencang juga lah awak. Kadang-kadang ketik orang nampak aja ngecek nang lain. Ada yang lepar nang aja. Sebab pari kosong ko hubungannya ke pencalian. Kadang kalau dengan pari kosong ketik orang nampak. Kadang kalau dengan pari kosong 2 orang nampak. Ala ketik yang nampak ada macam. Hanya ngecek je lah itu. Kalau pari kosong. Oleh karena itu pari kosong sangat berbahaya. Makanya awak di Minangkabau pari kosong ko sangat mana jadi perhatian. Nenek mama beretong sudah makan tuh sebelum makan. Sudah makan. Kalau air lu diagih, minum lu diagih, aja dikatakan itu dulu kok tibu tuminya. Ang pakaianku jangan. Alijak lu jam pagi dan cialah aja kasih makan kasih minum ala data lamannya agamanya angkat 7 udang menitah lah kejadian. Abah kok mak setuju mak kami nih kayak setuju saja aja langsung pergi kenyang. Makanya isi perutnya dulu akan seperti itu agar orang miskin tidak menangis 1 Syawal, isi perut. Nah sekarang ada perkembangan, sebab hukum fikih itu bisa berkembang. Membayar zakat fitrah boleh dengan qimah, dengan harga, dengan nilai, dengan uang. Kenapa? Karena ternyata yang kosong itu tidak perut hari ini lagi. Kalau sekarang untuk ngisi perut barehnya lah do. Yang kosong itu pakaian, nang makan ado, nang dipakai indah. Pistol lain anda ada, sepatu anda ada, bagaimana? Makanya boleh dibayar dengan uang agar bisa jadi baju, bisa jadi sepatu. Sehingga tanggal 1 Syawal dia tetap bergembira. Banyak nang makannya, tapi kalau nggak ada baju berkunci juga rumah 1 Syawal itu jadinya. Maka boleh dengan uang. Nilainya itu sudah disebarkan oleh Kemenak, itu lalu disebarkan kolaborasi Kemenak dengan Pemda MUI. Nilai-nilainya dengan kategori lihat sajalah. Boleh dengan uang. Cuman dengan uang kok ulama fikih bersepakat berikanlah pada waktu yang tepat. Apa maksudnya waktu yang tepat? Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Kalau terlalu capek 2 hari posolah bagian. Akhirnya taruh. Kalau terlalu lambat pagi itu sebagian. Memang waktu afdal, tapi untuk yang satu ini afdalnya bergeser.
Taruhlah umpamanya bajunya ulah ada, sepatunya ulah ada, dia piti 1 juta pagi itu, kamu akan balik sepatu, kamu akan balik baju, kesudahnya sarawapaknya coba idenya, nggak di sarawaknya piti kan lagi, ya kamu akan balik pak, pas sarawapak bawa leceh, makasihlah 2 hari, 3 hari sebelum itu, sehingga dia bisa memanfaatkan. Ini yang menjadi inti zakat fitrah konon sawananya. Sebab 1 hari itu tidak boleh ada yang bergembira, tidak boleh ada yang sedih, tidak boleh ada yang menangis. Terakhir sawananya Pak dan Ibu, awakku tua awak sebagai manusia aku kan dibahaso. Penilaian tertinggi di dalam kehidupan manusia itu terletak di bahasa. Nang kuria kundi, nan merah sago, nan bayak budi, nan rancak baso. Jadi kita itu memang dimanapun, kapanpun, siapapun kita berada dalam penilaian. Awakku berkompetisi tari. Nah, dalam berkompetisi usahakanlah awak keluar sebagai pemenang. Lalu apa dasar penilaian? Apa yang dinilai? Apakah kita kategori orang baik atau kategori orang jelek? Kan begitu. Nah, apa yang menjadi dasar penilaian? Yang menjadi dasar penilaian adalah perilaku, diantaranya kato-kato. Itu yang paling banyak. Makanya berkata benarlah kita, berkata menyejukkanlah kita. Siapa yang menilai kita? Dewan Hakim. Lalu siapa dewan hakimnya? Orang banyak. Al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu dewan hakimnya adalah orang mukmin yang lain. Orang mukmin menjadi kaca bagi orang mukmin lainnya. Mudah saja Bapak dan Ibu. Kalau rasa sakit hati orang kawak sadonya, memang awak tidak selesai itu. Tapi kalau liba duonya saja nak sakit hati kawaknya, mungkin ninyo perlu dipereso. Ada yang sakit orang kadang sadonya, termasuk bini dan anak-anak sakit lu tidak, awaklah selesai itu saja. Tapi kalau di seorang ini sakit hati kawaknya seperti Muhammad SAW, kan Abu Jahil yang sakit hati kayaknya, Abu Jahil tidak selesai. Seperti itu. Jadi untuk itu Indonesian Idol, American Idol itu cukup jadi pelajaran itu. Yang menilai itu kan bukan yang 6 orang di depan, tapi polling yang masuk. Makin tidak berkepentingan sang penilai, makin objektif hasil penilaian. Tapi kalau orang kemenak ada tanya boleh lihat tanya arancak, oh ya Pak tuh hebat, dia takut kadang dia. Kan takutnya. Tapi berikanlah penilaian itu oleh orang tidak berkepentingan, maka dia adalah orang baik. Dengan memberikan zakat fitrah, orang akan insya Allah kita akan terjaga dari kata-kata yang menyebabkan nilai kita menjadi turun. Ya, nilai kita menjadi turun sehingga kita tidak jadi pemenang dengan zakat fitrah tadi. Maka zakat fitrah itu akan bermanfaat anil lagwi mu'ridun, menjadikan kita tidak engeh terhadap kata-kata yang tidak ada arti, kata-kata yang tidak ada manfaat. Kita akan lari dan kita akan tidak suka mengatakan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Itu diantaranya. Jadi sekali lagi kita balikkan lagi ke kateh tadi. Kateh tadi itu awak bersyukur Allah sudah menjadikan awak orang muslim, karena ajaran Islam itu adalah ajaran untuk menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dari Padang Panjang ke Koto Panjang lalu balik ke Biaro. Tidak boleh mengaji terlalu panjang, kan besok diulang puluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.